di sini adalah jati diri kita sendiri. Bagaimana kita aman terhadap orang lain. Mulut kita itu aman terhadap sesama muslim. Ya, karena ini adalah dunia apologet, minimal mulut kita itu cenderung lebih bermanfaat daripada merusak. Itu. Ketika kita berbicara 1 jam, 50 menit minimal itu bermanfaat. 10 menitnya itu mungkin candaan, 10 menitnya mungkin kehilafan, 10 menitnya mungkin kekeliruan, 10 menitnya mungkin itu adalah sesuatu yang sifatnya masih abu-abu. Tetapi 10 menit ini sebisa mungkin tidak menyakiti umat Islam. Itu. Ada orang buka komal justru tujuannya untuk menyakiti samanya umat muslim. Ada yang kayak begitu. Mending saya sarankan yang kayak gini tuh buka untuk nyanyi-nyanyi atau ngaji. Ya, apa coba yang kita ingin sombongkan? Kira-kira. Setelah kemudian ruh keluar dari jasad ini, jangankan kemudian jasad kita, nama kita aja sudah jijik disandingkan dengan kita. Nama loh. Misalnya nama Bom-Bom. Ketika meninggal, nama Bom-Bom ini sudah nggak mau lagi disandingkan dengan jenazah. Sehingga ketika orang datang menjenguk, dia tidak katakan lagi mana Pak Bom-Bom. Enggak. Orang akan mengatakan mana mayatnya, mana jenazahnya. Itu. Nggak dicari mana Bom-Bom. Bom-Bom, baringkan Bom-Bom di sini biar kita mandikan. Nggak lagi kayak gitu. Nama saja udah ogah. Lalu apa yang harus kita sombongkan? Hanya dengan bibir tebal, hidung besar, mulut lebar, jari-jari jempol semua, lantas kita ingin sombong, mengatakan kita yang paling benar, yang lainnya itu salah. Oh, jangan. Oleh karena itu, ya mari saudara-saudara muslimku yang ada di sebelah sana, mari kita saling introspeksi diri. Mungkin ada ruang hari-hari ke depan, bisa jadi kita duduk bersama, berpelukan bersama, makan bersama, tidur bersama. Untuk itulah, yuk kembali ke niat kita masing-masing. Luka yang ada pernah aku rasakan, Anda pun pernah merasakan itu. Kalau Anda pintar, obatilah luka itu dengan sendirinya. Jangan minta orang lain untuk mengobatinya. Sembuhkan lukamu, tersenyum. Kamu merasa tersakiti, senyum. Seperti saya, yang Anda pun sakiti. Tersenyum. Perlu kita dendam. Coba contoh ya, contoh. Semalam bagaimana ukhti Inan. Bagaimana marahnya saya. Bagaimana marahnya saya sampai saya buka sembarang, saya ngomong depan umum. Marah besar itu. Karena saya tidak nyangka itu bisa terjadi. Tapi setelah saya introspeksi diri, 1 hari, 2 hari, 3 hari, ini keliru, ini salah. Ada yang salah di sini. Akhirnya saya merasa, ini wajib saya minta maaf. Toh dia manusia biasa, toh dia adalah umatnya Nabiku yang kuperjuangkan siang dan malam. Toh dia adalah makhluk ciptaan Tuhanku yang kusembah siang dan malam. Kenapa saya harus dendam? Kenapa saya harus marah? Kenapa saya harus tidak memaafkan dan tidak menerima kemudian permohonan maafnya? Dan selesai. Tidur nyenyak, makan pun nyenyak. Makan kok nyenyak? Makan pun nikmat. Tak ada lagi yang difikirkan. Jadi saya minta pada saudara-saudara saya yang mungkin terluka dengan lisan saya, ayo belajar kita saling memaafkan. Saya memaafkan, saudara memaafkan, kita rangkulan bersama, kita perbaiki hati kita ini. Kita godok, kita punya niat, kita luruskan niat kita. Ya, tuduhan-tuduhan udah kita selesaikan. Tak ada lagi masalah tentang seperti itu. Anda berjuang karena Allah, kami pun berjuang karena Allah. Kalau murni karena Allah, buang semua kedongkolan, buang semua kebencian, buang semua iri hati, buang dengki, hasad, husud. Mari kita buktikan bahwa kita adalah pejuang-pejuang Allah.
Kalau Anda melakukan hal itu, kami juga melakukan hal itu, insya Allah kita akan semakin kuat. Tetapi kalau masih petantang, petenteng, masih menjadi bampol, masih begini, bumi ini tidak lama, Anda akan ditinggal. Netizen Anda akan tinggalkan Anda. Karena netizen itu pintar, netizen itu menilai. Kehadiran mereka itu hanya untuk mencari ilmu. Bukan ingin melihat kita yang sombong. Bukan mau melihat kita ini yang sok kaya. Bukan ingin melihat kita yang sok ganteng, secantik, sok paling wow. Bukan. Mereka kemudian datang sebagai netizen itu mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan edukasi dan seterusnya. Ya, saya kira begitu ya, teman-teman sekalian, termasuk anak-anak saya yang ada di sini. Ketika kita buka kemudian komal sesama Muslim, ya kata Rasulullah kan jelas, sama Muslim itu satu tubuh. Nah, kecuali kepada orang-orang yang zalim, kita harus keras, kita harus tegas kepada mereka, supaya mereka bisa waras, jangan gila permanen. Saya kira begitu. Silakan. Oke. Bang Yoma, ini harus saya sampaikan. Siap. Adik kita yang mau mualaf itu belum memungkinkan untuk keluar rumah karena hujan. Dia hanya nitip pertanyaan. Boleh dijawab? Saya bacain aja ya. Siap, insya Allah, Bang Andi. Saya ingin bertanya, Bang, apa itu Islam dan apakah pasti orang yang memeluk Islam itu akan selamat di akhirat nanti? Itu pertanyaannya. Iya. Masya Allah. Islam itu sendiri adalah jalan, ya. Islam itu jalan menuju kepada keselamatan. Selamat itu arti daripada Islam. Jadi di Islam itu ketika berbicara mengenai kaidah, maka kaidah hukum yang muncul sebagai kajian utama itu adalah firman, kalam atau wahyu, atau perkataan Allah, atau aturan Allah, atau ketetapan daripada Allah. Tuh. Jadi Islam adalah jalan menuju kepada keselamatan. Islam itu sebuah kaidah, ya, sebuah norma aturan yang kemudian sifatnya netral. Kalau Yahudi itu hanya untuk kaum dari Yehuda, keturunan daripada Yakub. Begitu juga Nasrani itu adalah pengikut Nabi Isa yang berasal dari Nazaret. Hanya berbicara kelompok per kelompok. Makanya Nabi Musa teriakannya itu, ya Bani Israel, Shema Israel, Shema Israel. Dia tidak berteriak Shema Adam bin Adam, tidak. Shema bini Adam, tidak. Tetapi dia Shema Israel. Begitu juga ketika Yesus datang, dia hanya berseru kepada Bani Israel. Tak ada seruan Yesus sedikit pun untuk di luar Israel. Tak ada. Berbeda dengan Islam. Islam ini adalah seruannya untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnas. Seluruh manusia. Kaffatan linnas. Keseluruhan manusia. Nah, itu Islam. Jadi Islam adalah jalan menuju kepada keselamatan. Dan itu sudah dirancang lebih dulu. Sudah dirancang. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 81. Kemudian Yeremia 29 nomor 11. Semua sudah dirancang. Bahkan Yesus dalam Al-Quran, Nabi Isa dalam Al-Quran, wa isqala Allah ya Isa bin Maryam, wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Semua sudah diserukan kemudian. Nah, lalu ketika diceritakan di dalam Al-Quran demikian adanya, rupa-rupanya memang Nabi Muhammad ditentukan oleh Allah untuk kaffatan linnas. Jadi Islam adalah jalan menuju ke Allah adalah Yesus atau Nabi Isa. Habis zaman akhir, jalan menuju kepada Allah itu tak lain dan tak bukan adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ada jaminan keselamatan? Loh, Nabi Musa juru selamat, Nabi Isa juru selamat, Yesus juru selamat.
Juru. Juru itu apa? Juru itu adalah cara, metode, pembawa yang mengarahkan, petunjuk. Selamat itu shalom. Shalom itu damai sejahtera. Dan itu adalah Islam. Kalau Yesus dikatakan juru selamat, berarti Yesus mengajarkan, mengarahkan kepada dinul Islam. Nah, apakah ada keselamatan? Namanya juga selamat. Ada keselamatan. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Barang siapa yang berkata Tuhanku adalah Allah, maka apa? Maka dia dijamin masuk surga. Fa'abshiru bil jannah. Kita itu tidak menang bicara ya. Ya, sabar Bang ya. Sabar Pak. 30 detik terakhir ya Bang. Nah, jadi ketika dikatakan dalam Al-Quran qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman, yang mukmin. Siapa mereka ini? Yang sholat, yang zakat, yang berpuasa, tidak berzina, tidak berdusta, menjaga amanah. Apa kata Allah? Kepada mereka lah diwariskan Firdaus, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jaminannya jelas. Itu di Islam. Jadi jaminan warisan keselamatan dalam ajaran agama Islam itu boleh dibaca di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, bagaimana Allah kemudian menjanjikan keselamatan kepada umat Islam dan mewariskan kemudian kepada umat Islam Jannatul Firdaus. Demikian. Makasih Banyu Mak. Silakan Pak Hendra, masih ada pertanyaan kedua bagus ini, tapi Pak Hendra dulu. Silakan Pak Hendra. Ya, thank you brother. Saya di sini ingin berdiskusi dengan brother supaya kita itu tidak menang bicara saja. Enggak. Anda Muslim apa Kristen Bang? Justru saya Kristen brother. Oke, silakan. Mau topik apa Bang? Silakan. Saya ada 2 pertanyaan brother. Yang pertama, apakah ajaran Islam itu berkuasa? Yang kedua, apakah ajaran Islam itu sesama Islam dapat menolong kepada orang lain tidak dapat menolong? Bagaimana brother? Cukup? Oke, terima kasih. Ya memang lucu pertanyaannya, tapi ini hati-hati. Ya, silakan didengarkan Bang. Baik. Ajaran Islam itu artinya ketetapan dari Islam. Ketetapan dari Islam itu salah satunya adalah bertuhankan satu Tuhan. Apa ini? Apa ini? Berisi Mas Pandi. Apa ini? Pandi. Waduh, host. Ya. Bertuhankan satu Tuhan. Pertanyaan saya brother, apakah ajaran Islam itu berkuasa? Ya, sabar Bang ya. Kan saya belum selesai Bang. Sabar ya. Jadi ajaran Islam itu adalah ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Lalu kemudian ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diajarkan kepada orang-orang Quraisy. Alhamdulillah, orang Quraisy kemudian menerima ajaran tersebut. Sejazirah Arab berkuasa menjadikan Islam menjadikan kemudian sejazirah Arab itu menjadi pemeluknya. Itu yang pertama. Kedua, ketika Islam ini datang membawa sebuah kitab bernama Al-Quran dalam bahasa Arab, Lugatul Arabiyah, tak ada bahasa di atas muka bumi ini yang mampu menggantikan kedudukannya. Al-Quran kemanapun pergi berkuasa menggunakan bahasa dari aslinya, tidak pernah dirubah oleh bahasa dimanapun dia berada. Yang ketiga, di Indonesia kita ini, di Indonesia, sebelum Indonesia merdeka, sebelum Islam itu masuk, warga yang ada menjadi pribumi di Nusantara ini itu kemudian menyembah banyak roh, menyembah banyak sembahan-sembahan, banyak dewa-dewa. Begitu kemudian Islam datang, mereka digiring untuk menyembah hanya kepada satu Tuhan. Nah, kemudian dasar negaranya satu Tuhan, diganti jadi satu Tuhan. Bahkan saking kuasanya Islam itu, orang yang tadinya menyembah teos, menyembah dewa, tiba-tiba begitu bertemu dengan umat Islam, mereka kemudian tunduk dan menggunakan kata Allah juga di dalam Bible-nya. Kenapa? Karena mereka tidak berkuasa berhadapan dengan ajaran agama Islam. Saya kira itu fakta real yang ada di atas muka bumi ini yang tidak terbantahkan.
Silakan. Oke, saya sangat mengerti dengan yang disampaikan oleh brother, dan saya itu sangat mengenal dengan baik gerunda-gerunda brother agama Islam. Mereka orang-orang soleh, anak-anak Tuhan yang baik. Tetapi jika saya itu berbicara kepada brother, saya itu berhak berkata kepada brother, ajaran agama Islam itu tidak berkuasa. Karena brother itu tidak tepat menjawabnya. Oke, lanjut brother. Bukan tidak tepat, kapasitas Anda tidak ada ruang dalam otak Anda untuk menerima penjelasan saya. Itu fakta real. Begini brother, saya memang menyimak. Tidak ada kemudian kekuatan yang bisa membantah apa yang saya sampaikan, kecuali hanya kesombongan. Itu fakta. Indonesia berketuhanan yang Maha Esa itu dari Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Tidak ada yang bisa itu. Terus kalau kita berbicara mengenai kuasa di Nusantara ini, apa yang kemudian tidak dilakukan oleh negara ini yang tidak berlandaskan kepada Al-Quran? Sila pertama Al-Ikhlas, sila kedua An-Nahl ayat 30, sila ketiga Al-Hujurat ayat 13, sila keempat Asy-Syu'ara ayat 38, kemudian sila kelima Al-Maidah ayat 8. Jelas itu. Islam mampu menjadikan dirinya sebagai asas sebuah negara. Tuh jelas itu. Kita itu tidak perlu berbicara panjang-panjang brother. Tetapi pertanyaan ketiga saya ingin melontarkan kepada brother supaya brother itu menangkap yang saya maksud. Apakah ajaran Islam itu dapat mengajarkan kepada orang lain dari manusia biasa menjadi orang majus? Lanjut, tolong dijawab brother. Al-Quran mengatakan kullil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyamallah liyajziya qauma bima kanu yaksibun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang kafir yang tidak takut kepada Allah dan tidak takut kepada hari-hari Allah, karena dia Allah akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Umat Islam itu sangat toleransi kepada orang-orang kafir. Islam itu kemudian menerima keberadaan orang-orang kafir, tidak menjadikan mereka menjadi Islam. Tak ada perintah di dalam Al-Quran, jadikanlah mereka menjadi umatku, jadikanlah mereka menjadi Islam, jadikanlah mereka menjadi pengikutku, jadi muridku. Tak ada dalam Islam seperti itu. Lakum dinukum waliyadin. Silakan dengan agamamu, kami dengan agama kami. Itu di Islam. Justru banyak yang memeluk Islam bukan karena diperangi, tetapi karena mereka melihat kebenaran Islam. Indonesia tak ada yang memerangi Indonesia sampai Indonesia mayoritas Islam. Berbeda dengan agama yang mengatakan dirinya kasih, menjajah selama tiga abad lebih, tapi tetap aja minoritas. Kenapa? Karena aura yang dibawa adalah bukan aura kasih, cuman di mulut kasih, tapi implementasinya adalah agama yang sangat beringas. Islam masuk ke Nusantara ini abad ke-8. Independen yang Anda sampaikan tidak sama sekali memiliki hikmat. Saya belum bertanya. Jangan terlalu lebay. Cara yang biasa aja. Agama Kristen itu, ya, agama Kristen kuasanya apa? Dapat apa? Apa di Kristen? Apa yang di Kristen yang berasal dari Bibelnya yang bisa kita pakai di dalam kehidupan kita sebagai manusia? Tunjukkan ke saya. Apa? Ayo. Agama Kristen tidak membeda-bedakan suku, bangsa, manusia untuk mengajarkan firman kepada manusia untuk menyelamatkan manusia dari hidup kebinasaan. Ngomong apa? Maka ajaran agama Kristen itu berkuasa, tidak untuk menarik agama lain untuk masuk ke agama Kristen. Kata siapa? Kata siapa? 1 Korintus 9 nomor 21 sampai nomor 20 sampai 21. Diajarkan Kristen itu berpura-pura, mengelabui, menipu bahkan. Kata siapa?
Jangan kau permalukan agamamu di sini. Ya, agamamu itu kalau tidak berpura-pura, agamamu kalau tidak berkamuflase, agamamu kalau tidak bunglon, tak ada yang mau ikut. Apa yang mau dikejar di agamamu? Gak ada keselamatan, tak ada. Apa coba? Contoh seperti begini, brother. Salah yang- seorang orang yang dipilih oleh Tuhan Allah yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus itu bukan dikategorikan agama Kristen, Ya, memang tetapi dia dia bukan mampu Kristen. menghidupkan, membangkitkan Bukan manusia dari antara orang mati. Ya, karena itu izin Maka Tuhan itu saya. ajaran Allah itu berkuasa. Iya, karena Tetapi itu Anda izin itu Tuhan saya. membawakan agama Islam tidak berkuasa. Apa? Tidak dapat membuat manusia ngomong apa? biasa Kau menjadi ngomong majus. apa? Kau ngomong apa? Kau ngomong apa? Yesus itu Islam. Yesus itu seorang Muslim. Yesus itu bukan Kristen. Kamu gak malu? Saudara gak malu? Yesus itu seorang Muslim. Dia anak yang soleh. Mana mungkin Yesus ini seorang Islam sedangkan ibundanya Ibrani 5 Maria. Ibrani 5 nomor 7. Kamu baca Ibrani 5 nomor 7. Kau baca, sedikit-sedikit kau belajar. Sedikit-sedikit kamu belajar. Sedikit-sedikit kau belajar Bible. Jangan kau permanen. Yesus Jangan kau mengatakan Islam. bagaimana mungkin. Sedangkan Saudara, Maria. yang kita butuhkan itu ilmu, saudara, bukan suara. Diam tapi berilmu itu adalah emas daripada Anda berkoar-koar tapi jahil. Iya, maka itu namanya sampah. Paham? Ngomong itu pakai ilmu. Daripada Pakai itu ilmu kalau ada, dipakai itu ilmu kalau ada. Yesus itu seorang Muslim. Dia saja namanya Yesus Juru Selamat. Dia Muslim. Apa yang mau Anda katakan kalau dia tidak Muslim? Semua yang dilakukan Yesus itu tanda-tanda sebagai seorang Muslim. Mana perbuatan Yesus yang menandakan dia Kristen? Ada? Tak ada. Tak ada. Sampai saudara ganti kelamin 4 kali pun tak ada yang bisa Anda tunjukkan pada diri Yesus itu sebagai Kristen. Tak ada. Kamu tunjukkan semua perilaku Yesus. Semua perilaku Yesus itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang Muslim. Dari lahir usia 8 tahun dia sunat. Muslim dia dia bukan Kristen. Kristen Galatia 5 nomor 2 tidak boleh bersunat. Coba. Yesus dari bayi sudah mempraktekkan dia seorang Muslim. Ayo, apa yang ada pada diri Yesus mempraktekkan kekristenan? Tak ada. Tak ada. Kristen itu agama dari barat, bukan agamanya Yesus, bukan ajaran Yesus Kristen itu. Kristen tanpa senjata, tanpa meriam, tanpa rudal, tanpa peluru tidak bisa menyebar ke seluruh bumi, nggak bisa. Nggak bisa Kristen itu. Tanpa kekuasaan politik, ekonomi, Kristen tak bisa menyebar. Ajaran. Ya jangan demikian dong. Kita kan Saya potong. Saya bisa bicara nggak ini? Coba kamu tunjukkan satu ajaran Yesus yang mencerminkan kekristenan. Silakan. Ini siapa nih Zuma ini? Saya bisa bicara nggak? Coba kalian tunjukkan kepada dunia. Coba kalian tunjukkan kepada dunia satu perbuatan Yesus, satu amalan Yesus yang mencerminkan dia Kristen. Tunjukkan ke saya. Ya, silakan dijawab pakai data. Endra dulu silakan. Pakai data. Silakan Bang Endra. sebut Silakan. kepada saya salah satu ajaran Islam yang membuat Bisa berkuasa. diskusi nih. Kamu itu ngomong apa? Indonesia Pancasila itu tunduk kepada Al-Quran. Kau anak dari mana rupanya? Ilmu setai kuku suara aja dibuat-buat seperti orang pintar. Bagi saya lu nihil. Sekarang Silakan. Ini senada. maaf ya, Jawab dulu itu pertanyaan. Silakan. Saya Kristen. Ya dijawab pertanyaannya. Silakan. Nah, saya mau sangkal aja pernyataan si Zuma ini, katanya Kristen tanpa
apa tanpa peluru ya, tidak Yes. bisa berkembang ya gitu ya? Apa tadi? Ya, betul. Tanpa penjajahan Kristen tidak bisa menyebar kemana-mana. Terus bagaimana dengan kamu tahu nggak yang di Padang, Sumatera Barat, perang Padri? Tahu? Tahu? Kau sudah belajar sejarah nggak perang Padri itu? Sudah. Siapa pelakunya? Siapa pelakunya? Perang Padri, para Siapa ulama pelakunya? para ulama berserta melawan dengan penduduk, pemabok, pencuri, ya, pemburik dan seterusnya. Dari mana Salah. kau tahu pencuri? Sumatera Barat, dari Sumatera Barat kau bilang pencuri lah Sumatera Barat. Kau yang bilang ini perang Padri yang kita cerita. belajar Bahlul. dulu. Kamu yang belajar. Yang diperangi, yang berperang di sana siapa? Tidak. Perang Padri itu. Yang berperang siapa di sana? Perang Padri. Kutanya kau. Pemimpinnya siapa? Pemimpin perang Padri siapa? Enggak usah kau pura-pura. Kutanya dulu kau. Pemimpin. Kutanya dulu kau. Perang Padri itu latar belakangnya apa? Latar belakang perang Jangan Padri itu apa? nampakkan kebodohanmu. Saya Paham sedang kau? bertanya samamu. Latar belakang perang Padri itu apa? Jangan kalian mute Adu karena domba orang jangan kalian mute Kristen karena- itu melatar belakangi. Tidak. Jadi maksudmu? Tidak. Jadi di Padang Sumatera Barat Mana orang Kristen yang adu domba itu ulama dengan apa penduduk itu? Penduduk. sembarang kau. Sekarang sembarang gimana? Sumatera Barat. Tandar. Senada, diam dulu. Ini kalau secuil. Senada, diam dulu. Saya tahu berapa orang. Kayak senada Kristen masuk Indonesia itu dengan cara apa? Sekampung. Jawab dulu. Kristen masuk Nusantara dengan cara apa? Jawab. Oh. Jangan kalian mute kan aku. Ya, Kristen masuk Nusantara dengan cara apa? Loh, banyak dong dengan cara berdagang kan begitu. Yeay, berdagang. Memalukan. Dagang nih. Memalukan. Kalian yang memalukan itu membantai suku orang Sumatera Barat. Dasar. Berdagang. Dasar Bahlul. Padri itu terjadi karena apa? Adu domba. domba yang dilakukan oleh Kristen Belanda. Sehingga antara ulama dan kaum adat itu berperang. Perang. Ngerti nggak sih ini orang? Ayo silakan. Mana pendeta yang kita tunggu? Naik. Jadi Belanda datang ke Indonesia dagang nih. Kalau anak SD. Terus apa itu glory dan gospel Pak cuma dagang. Terus emasnya dagang. Bible-nya diapain? Dagang. Dagang Bible Belanda Emang Belanda datang dagang Bible? Bang Andi. Awalnya dagang tapi sambil bunuhin orang, sambil menetapkan kekuasaan Bang Andi. Sambil merampas kekayaan negeri kita itu awalnya dagang memang awalnya. Terus dia mempraktekkan monopoli perdagangan itu. Disapa dulu, saya sapa dulu yang lain. Ntar lu lurusin dulu. Nenek moyang saya di Sulawesi Selatan korban 40.000 jiwa, bro. Itu siapa yang habisin tuh? Orang mana? Orang yang sholat Jumat atau orang yang pakai salib? Westerling orang Arab Bang. Kurang asam, masalah ngomong aja lu. Bapak parang Padri bunuh diri lah kau. Itu pula orang Kristen itu. Gimana sih? Ketika ulama kemudian mencoba untuk menghilangkan judi ayam, minum-minuman keras dan seterusnya, kemudian kaum adat nggak terima, terjadi perseteruan, bersitegang. Tapi mereka bisa menyelesaikan masalah. Tapi ketika kemudian turut campur ya Kristen Belanda, maka terjadilah perang. Gitu saudara ya. Kalau Anda mengerti sejarah berarti Anda harusnya malu membawa materi itu. Udah Belanda kok. Adat itu menyadari, akhirnya berdamai dengan orang-orang santri, para ulama, akhirnya berbalik menghantam Kristen Belanda. Itu yang terjadi. Belajar sejarah enggak sih orang ini? Di situ disepakati plakat puncak Pato. Belanda menyibukkan diri kemudian
memukul mundur kaum Padri pada saat itu. Betul. Padahal bukan urusan dia itu kan. Itu urusan para ulama dengan kaum adat. Belanda turun tangan. Bangun gereja di situ dia. Kita sambut dulu nih, kalau enggak ada pertanyaan nih teman kita yang mau mualaf nih. Ada dua pertanyaannya. Yeni dulu, Yeni sama pemburu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma, Bang Andi, BBL ya. Ini para oten saya minta naik ke sini, jangan dibawa masalah perang Padri. Saya orang Sumbar lebih mengerti perang Padri. Oten jangan mengerti pula perang Padri kau. Oten. Perang Padri itu bukan perang agama, bukan perang adat. Itu adu domba Belanda. Wes, mantap. Setan kau. Ya, coba bawa perang Padri. Saya datuk di daerah Sumatera Barat saya. Saya lebih tahu daripada Anda. Naik kamu ke sini, dengan saya kamu lari. Mengapa Tuanku Imam Bonjol dikuburkan, dibuang sampai ke Manado, dikuburkan di Manado? Kau harus tahu kau itu, jangan tahu kau perjalanan perang Padri kau. Jangan berbicara kau perang Padri sini. Ya. Saya ini orang Sumatera Barat asli, orang Minang. Jangan kau bawa ke sini, kau bukan orang Minang. Lebih mengerti saya orang Minang lagi daripada kau. Oten. Cukup Pak, udah nangis anak orang Pak, jangan diomelin anak orang Pak, udah nangis. Ya mohon maaf Bang Andi, selama ini izin di bawah sudah ada Olan, izin izin ya Bang Pemburu ya. Ya, di bawah sudah ada Olan, kita kasih ruangan ya. Ya saya sebentar, saya menyampaikan sedikit. Selama ini 2 tahun saya mengikuti Bang Yuma, saya belum pernah naik ke atas komal ini. Saya menyimak dari bawah. Ini kalau sudah membawa daerah perang Padri luar daripada dari orang Minang yang lebih tahu perang Padri, dengan saya berketentangan. Bang, cukup dulu ya Bang, ya udah nangis orangnya kok Bang. Ya, terima kasih Bang Andi. Makasih Bang, makasih Bang. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin Bang, amin. Ya, kita semua sehat. Ya, Mas Sugi ya, dia udah kenal sama saya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Calon mualaf ini Bang Juma mau bertanya lagi, boleh nggak? Ya Bang Andi. Oh, ini sudah ada tamu kita. Udah ada tamu kita dulu, terusin dulu. Ya, selamat malam buat semuanya. Ya, malam. Iya. Nanti apa Fandi kalau ada di bawah itu yang namanya itu Pastor Silalahi, tolong dinaikin ya. Nah, oke, siap. Nanti kalau minta pertemanan apa minta di gabung apa tolong dimasukin nanti. Mau tanya dong, berapa biayanya tuh? Bukan urusanmu. Nanti enggak. Sampai segitunya. Bukannya dari Eropa ya? Nggak jadi dari Eropa? Bukan dari Eropa, apa? Kakak Nora Gondit, kakak diam dulu ya. Ini nggak ada urusan dengan kakak. Nggak boleh kayak gitu. Makanya nggak usah dia ngomong dia. Tolong yang lain nggak usah dia ngomong, biarin aja. Karena gini, saya tidak berbicara sama Kak Nora gitu. Ya. Ya nggak boleh kasar ah. Oke, narator berbicara ya sebenarnya sesuai dengan janji kita tadi supaya tidak mengganggu jalannya diskusi Bang Zuma dengan Pendeta Silalahi. Ternyata izin saya Kak Nora kita di bawah. Saya juga. Iya. Oke. Diatur sendiri ya host ya. Lanjut. Siap. Ya, sebelum saya turun, saya titip pertanyaan dulu Bang Juma sambil menunggu. Ini yang calon mualaf bertanya, Rasul itu dalam Islam Nabi Muhammad, Yesus itu siapa dalam Islam? Oke, itu aja pertanyaan saya karena ini yang mengganjal di hati saya, Bang, karena di dalam agama saya Yesus itu dianggap Tuhan dalam Kristen. Silakan Bang Juma sambil kita kebawa semua. Lanjut. Ya, kalau di Islam yang kalian sembah itu yang disalib itu adalah pengganti Nabi Isa. Jadi Nabi Isa diselamatkan, kemudian yang menggantikannya menurut tradisi Kristen ya Yesus. Itu. Ini pendalaman umum ya dari kacamata keislaman.
Nabi Isa kami diselamatkan, yang menggantikannya ternyata menurut informasi dari Kristen ada penyaliban dan namanya yang disalib itu Yesus. Berarti pengganti daripada Nabi Isa itu adalah Yesus. Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Ma'idah ayat 33, orang yang disalib itu adalah pendosa. Orang yang disalib itu yang membuat kerusakan. Orang yang disalib itu adalah orang yang menentang Allah dan menentang utusannya. Orang buruk. Nah, ternyata di kitabnya Yahudi Ulangan 21, 22 sampai 23 pun orang yang disalib itu adalah pendosa. Orang yang disalib itu adalah orang yang memang pantas dikutuk oleh Tuhan. Nah, sekarang ya giliran Kristen yang berpikir, benarkah yang kalian sembah itu makhluk terkutuk? Benarkah Pak Pendeta, tolong cepat multi Pak. Udah tunggu nih, cepat multi. Minta apa bergabung? Benarkah yang kalian sembah selama ini itu adalah setan yang durhaka? Sebagaimana Al-Quran mengatakan, wa iyad'una illa syaitanam marida. Yang mereka sembah itu adalah setan yang terkutuk. Itu pandangan Al-Quran ya. Kan ditanya tuh sama yang calon mu'alaf. Maka saya katakan berdasarkan Al-Quran yang mereka sembah itu adalah setan yang terkutuk. Dan saya bisa buktikan melalui Bible bahwa yang disembah oleh Kristen itu adalah makhluk roh atau makhluk halus, bukan Tuhan. Fandi, turunkan kakak aja deh biar tidak terlempar. Udah, nggak jauh. usah kan Nora, anggap aja kamu sebagai saksinya. Nggak usah. Naik Saksi aja apa adekku saya? Ya, anggap aja kamu sebagai saksi pendengarnya gitu. Kamu diam, saya juga diam, nanti biar orang ini ngomong gitu. Kan bisa kan? Pak, tolong Pandi tolong dinaikkan. Udah minta apa belum Pandi? Coba kamu lihat dulu. Belum ada. Silakan saudara pendeta naik. Jangan ini sampai sia-sia pengorbanan olan waktu materi untuk Pak Pendeta. Ngeri kali aku dibilang gondit tadi, woi. Gondit itu apa? B2 apa? Jahat ya. Jahat sekali. Nggak apa-apa lah ya kan. Mana tahu nanti dengan cara itu akhirnya dia bisa jadi berubah ya Bang ya. Amin. Kaget juga aku tadi, woi. Nora Gondit diam kau kata ya, astagfirullahaladzim ya Allah. Allahu Akbar. Ada makanan nih. Ini mana sih? Jangan sampai sudah udah gemetar sebelum berperang. Izin saya sampaikan ya, dia masih monitor kita di sini. Itu jawaban atas pertanyaan Anda. Kalau ada pertanyaan, silakan titipkan lagi. Karena dia mau masuk, dia dalam rumahnya masih kondisi belum bisa berbicara. Dia mau keluar rumah dalam posisi hujan. Ya, Bang Andi. Ya. Kalau misalkan itu mau syahadat itu dulu, nggak apa-apa biar dengan Pak Pastornya nonton kan? Nggak bisa dia naik karena di rumahnya masih banyak orang. Dia mau keluar hujan, begitu. Jadi dia nitip pertanyaan dengan ketikan ini saya nggak. Naik dulu Pak, cepat Pak naik. Naik Miki cepat Pak. Cepat Batak naik. Bang, dia kan orang Batak Bang. Bataknya. Itu naik. Kok itu? Lae Bang, lae. Ya mana tahu namanya Marta. Kan pastor Bang. Kok pastor Marta? Hatop ma itu naik majolo itu. Mar diskusi kita mau. Mana sih? Takut kali. Kurangi honornya, Dek.
Jangan dibilang takut, Fandi. Kamu kok belum tahu. Nggak boleh lah kayak gitu kok, Fandi. Suka kali kok framing. Nggak boleh kayak gitu. Masa seorang pendeta takut? Enggak lah. Kan Kristen yang dibawa kok pastor kan Katolik. Iya, tapi Katolik itu lagi mungkin lagi prepare mandi kembang 7 rupa karena lawannya ini bukan kaleng-kaleng, ini setuju Vatikan ini, Cak Sugi. Jadi harus mandi 7 rupa dulu pastornya kali ya. Berarti Katolik dia mungkin, Ustadz Sugi. Katolik berarti Kristen pertama ya. Warna baru pertama setelah ajaran Yesus, tiba-tiba muncul warna baru. Membawa-bawa nama Yesus tapi bukan ajaran Yesus, gitu ya. Silakan Ito naik, kita diskusi pelan-pelan. Kita bahas tentang materi apapun yang Pak Pendeta kuasai, saya layani. Silakan. Ito, silakan Ito. Atau sama saya lawan sambil tiduran, gimana? Ayo. Terlalu tinggi, akhi. Saya aja dulu muridnya. Saya muridnya kok. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pastor Lai naik, Pastor Lai. Kok Lai? Lea apa? Lai. Lai. Naik Lai. Lea Lembaga. ini hantu Bali di Lea. Kalau Lea itu merek celana. Bukan, hantu di Bali Bang Andi, ada aja. Itu leak. Leak. Pak Pendeta ini kayaknya pemanasan kayak mau lawan Jepang main bola. Padahal sejatinya seorang pastor. Pastor atau pastor? Penonton malam ini tembus di Yulikli Mabas tembus 2,7. Di Andi Slabes Channel tembus hampir sama. Masya Allah, hebat banget nih netizen nih menunggu. Soalnya judulnya sih Bang Nyumba tuh, kalau pendeta ini terkalahkan oleh Bang Juma, Olan syahadat. Gimana? Ini BSJ. Ini BSJ ya, Olan. Kristen atau Muslim? BSJ ya? Bukan. Nanti aku naik katanya. Keluarkan. Turunkan Kak. Oke. Pastor Silalahi ya, siap. Saya cari dulu ya. Gak ada, belum ada. Pastor, yang lain jangan dulu kirim permintaan ya teman-teman yang lain. Biar kita naikkan dulu ini pastornya. Nanti kita susah carinya. Jangan dulu, yang Muslim jangan dulu kirim permintaan. Izin kawan-kawan Muslim. Yang Muslim jangan dulu kirim permintaan. Kasih biar dia kirim permintaan pastornya ini, Pastor Silalahi. Gitu ya. Astagfirullah.